Ya, Waalaikumsalam. Ya, Mas. Ya, baik, Mas. Ya. Sebelumnya saya minta maaf. Ya. Tiba-tiba saya memanggil kamu, ya, memanggil kamu. Mungkin kamu sempat bertanya-tanya kenapa. Jadi, biasanya kamu dipanggil Bu Rona, dengan konselingnya itu dengan bimbing kamu setiap hari gitu loh. Sementara ketika kamu tidak masuk apa-apa gitu. Siapa? Ini Mas. Sebelumnya saya tanya kamu tahu apa itu yang sering saya ketika kamu tidak masuk sekolah kita panggil, kemudian saya tanya kamu kenapa Mas tidak masuk itu, ya itu kan bukan konseling. Ya kalau tidak seperti itu ya saya jelaskan kembali, bimbingan konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh saya, Pak. Saya lebih sebagai konseling, konselor ya, konselor kepada konseli kamu itu konseli atau klien melalui wawancara seperti ini, wawancara konseling dengan tujuan dengan tujuan supaya terselesaikan masalah konseling. Ya, kalau paham, kita akan mulai bimbingan konseling ini. Marilah kita awali dengan berdoa, semoga bimbingan konseling ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Mas. Ini mungkin saya sekali lagi mohon maaf menyita waktu kamu. Kamu mungkin tadi disuruh apa tadi? Untuk menarik-narik kabel dari sana. Speaker aktif. Ya. Untuk ya, membedakan ya. Ada acara apa tadi Mas? Tadi ada acara pameran tugas akhir. Pameran tugas akhir. Lancar? Alhamdulillah. Terus setelah ada apa itu tadi? Tugas akhir terus apa lagi? Pengambilan rapor. Rapor. Sudah ambil rapor? Sudah diambil orang tua. Nilainya bagaimana? Belum lihat. Belum ya. Deg-degan sudah. Mudah-mudahan memuaskan nilainya ya. Ya, memuaskan. Kamu mana Mas? Direktur itu kalau sekolah ke sini berapa? Kira-kira setengah jam. Setengah jam itu naik motor. Wadah. Pelan. Ya, lewatnya mana ya? Lewatnya Wonosekar terus ke itu. Wonosekar. Tembus ke sini. Sana itu. Sudah ya. Terus kemudian katanya Toman. Berapa udah? Diantar apa belum Mas? Udah masuk dulu Mas? Kamu saudaranya enggak? Kakak satu sudah kerja sudah menikah? belum, masih Laki perempuan? perempuan. Sekarang di luar negeri. Di mana ini? Di Jepang. Sudah berapa tahun? Tahun 1,5. Pensi mana? Kurang tahu.
Lulusan mana? lulusan SMK Garuda. Saya dari Karangtengah itu ya. Tahun berapa? 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu, udah lama ya. Nah, di Jepang 1 tahun setengah. Rencananya kontraknya berapa? Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jadi 1 tahun setengah nanti kembali ya. Wah, Kurang tahu kalau Kurang. perpanjangan. perpanjangan setahun biasanya ya. Apa 2 tahun? Pokoknya ya kontraknya 3 tahun. Terus kemudian nanti kalau bisa tidak diperpanjang ya pulang juga ya kalau diperpanjang ya tambah tidak tahu tahun 3 tahun ya. Ya. Kok mengizinkan kalau Kakak saya yang pengen di sana dulu pengen ke Korea tapi gagal ujian. ujian. Berarti pernah seleksi ya sudah pernah ya, daftar ya. Kalau sini yang menyelenggarakan mana? Kalau tidak mau itu mana lewat agensi mana? Ya nggak tahu. Ya, nggak tahu. Tahu-tahu sudah berangkat atau gimana? Sudah berangkat. Tahu-tahu sudah. Terus kemudian apa itu? Waktu itu orang tuamu juga mencintai. Apa rasanya berat melepaskan untuk kakakmu untuk Kakak malah diam daftar ke Jepang. Oh, daftar terus kadung apa ya tidak minta izin tahu-tahu sudah daftar. Tidak lewat agensi sini mas. Mas Heri ya. Ya Pak Ilas kan berarti sama Mas Heri itu toh. Kalau sini mayoritas Mas Heri mas. Ya toh minggu ini waktu nanti atau mana itu? Nah, iya. Terus kemudian berapa? Masih semua ya? Bapak Ibu masih. Ya salah. Oh. Ya mungkin ya kalau merasakan itu ya bagaimana ya benar-benar bisa itu ya apa jangan ini kepingin rasanya ingin orang lain kok orang tuanya masih bersama-sama dengan keluarga kok saya sendiri kok seperti ini. Tapi kamu jangan marry punya kehidupan sendiri-sendiri, punya kesuksesan sendiri, ya kan? Terus jangan ya udah nanti berarti kakak kamu yang Jepang terus kamu gue saudara ya. Terus dulu kamu kok sekolah di mana? Dulu tujuannya sih pengen sekolah yang kayak jauh. Lalu belajarnya kamu dekat mana kalau sekolahnya apa? Kalau dekat itu FA, SMA. Jagung ya? Iya, dekat. Dekat ya? Ma'arif, sana sekolah banyak ya? SMK Ma'arif ya? Nah, SMK-nya Ma'arif ya? iya. Terus pengennya lebih jauh. Oh yang dimaksud itu Ya, biar bukan nano, yang dimaksud itu sini atau sekolah yang lain dari sini? ya sebenarnya enggak masalah ya. Enggak, maksudnya enggak kepingin sekolah sini? Pengen Kepingin. Terus dulu inisiatif pengen sekolah sendiri atau informasi dari teman atau disuruh orang tua atau gimana? informasi dari teman. Informasi dari teman yang di sini, referensi dari teman, dengar dari teman suruh sekolah sini. Ya. Sudah lulus atau Sudah lulus. sudah lulus dan sudah bekerja waktu itu? Belum dulu masih sekolah sekarang Sudah bekerja. ya sudah. Tujuannya itu kamu saya tahu ini saya itu apa itu melihat kehadiranmu itu loh mas ya kamu sudah tidak masuk tanpa keterangan gitu loh. Tahu ya ya ini tujuannya itu saya dan mengambil kamu ini supaya apa itu menyelesaikan mencari solusi apa yang menyebabkan kamu tidak masuk dan kasus menyelesaikan permasalahan kamu
mau selesaikan masalah ya kamu ya ya saya sampaikan dalam bimbingan konseling tadi kan saya menyampaikan kamu bimbingan konseling itu apa. Bimbingan konseling itu ya pengertiannya tadi yang saya sampaikan, ada suatu proses pemberian bantuan oleh apa itu yang diberikan oleh konselor jadi ya kepada konseli Utara ya yang bermuara yang melalui apa melalui wawancara konseling, wawancara ini bicara kita ngomong-ngomong ini ya bertujuan untuk menyelesaikannya masalah yang dialami ya di sini supaya apa ini bimbingan konseling ini supaya terjamin perlu saya sampaikan beberapa asas perlu kita ketahui ya diantaranya ada asas tahu asas perusahaan apa pekerjaan itu adalah suatu di mana permasalahan yang disampaikan kamu selaku kepada konselor itu konselor merahasiakan. Intinya tidak ada orang yang tahu. Ya. Terus kemudian selain asas kerahasiaan itu ada asas keterbukaan. Tahu keterbukaan? Ya tahu. Jadi saya sampaikan asas keterbukaan itu adalah asas di mana klien terbuka. Dalam arti terbuka itu menyampaikan semua permasalahannya dengan tujuan supaya apa permasalahannya disampaikan, diketahui dan mendapatkan solusinya. Itu tadi asas kerahasiaan, terus kemudian asas keterbukaan, terus kemudian ada asas-asas yang lain, asas kekinian. Jadi masalahnya itu masalah terkini. Terus atau ada lagi asas kesukarelaan. Jadi kamu kesini itu atas kerelaan kamu sendiri, tidak ada paksaan. Kamu betul-betul ikhlas di sini. Ikhlas ya. Itu kalau misalkan kamu ikhlas, merasa ikhlas di sini untuk menyelesaikan permasalahan kamu, ya Mas ya. Ini berarti kita kira-kira berapa jam? 1 jam cukup rela ya 1 jam ya kita waktu 1 jam untuk menyelesaikan permasalahan mau ya kalau misalkan kamu apa itu siap untuk menyelesaikan untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan jadi kamu sudah tahu Mas tadi dan kamu saya panggil ke sini itu tadi saya menanyakan apa? Alasan tadi dari kenapa Mas saya bangun kesiangan kalau malam tidur jam 11 sampai 12 yo jadi termasuk masih sore ya terus balik ke jam berapa? jam 5 sudah bangun Ya pasti memang anu saya juga kalau jam segitu udah bangun subuh sudah bangun terus sholat subuh mau memang rasanya ngantuk ya pengen tidur lagi ya memang saat-saat itu memang rasanya memang nikmat ya rasanya nikmat untuk tidur lagi loh maksudnya ya maksudnya untuk tidur lagi itu memang nikmat tapi mau bagaimana lagi tapi mau berangkat sekolah jadi ya penting sekolah ya Mas ya penting sekolah ya tapi ya harus ada lagi tapi ternyata itu kita mau menggerakkan atau menggerakkan badan mau melangkah kaki rasanya itu berat
main apa? Mobile Mobile Legends. Mobile Legends. Kalau yang lain ada itu selain Mobile Legends apa sih? layar Free Fire, FF itu ya, yang singkatan FF itu ya. ya Ya memang punya mayoritas itu yang kecanduan ya kelihatannya. Sudah berapa lama kamu mas mainan itu? 2 tahun 3 tahun 2 tahun, 3 tahun. Dulu SMP mana? Jam 5 terus sholat subuh. Ya, tidur ya, kerja. kerja jualan kalau sekarang Wonosekar itu berarti juga sudah rumah ya. Berangkat ya? Jam berapa mas? itu berangkat jam setelah subuh Setelah subuh sudah siap-siap. Kamu bangun sendiri atau dibangunin? Kadang bangun sendiri, tapi seringnya digangguin ibumu. Digangguin ibumu, terus kemudian ibumu berangkat ke pasar, kamu sholat subuh, terus kembali makan lagi sama HP. Ya, terus tidur lagi di bagasan ya. Terus setelah itu yang menyebabkan apa itu kamu tidak masuk lagi selain apa? Jadi berarti kalau kamu menurut kamu tadi penyebabnya berarti kan sudah bangun terus karena mainannya tidur lagi terus yang lain itu apa? kadang sakit tapi tidak izin Sakit tidak izin. soalnya dimintain surat keterangan dokter Oh gitu. Kalau diminta surat keterangan dokter, sementara kamu sakitnya ada berat, kamu minta surat dokter keberatan. Gitu. Biasanya kalau sakit berapa hari mas tidak masuk? 1-2 hari 1-2 hari. Sakitnya itu sifatnya ringan ya. demam Demam itu ya panas, pilek, gitu. Terus selain itu, selain itu wah, ada lagi yang menyebabkan tidak masuk ke dalam keterangan itu loh. Tadi kan pertama karena bangun sudah bangun terus kemudian tidur, kemudian kebiasaan ya kan. Terus jam berapa itu? mungkin di jam setengah 7 Setengah 7. Kan setengah 7 perjalanan harusnya ke rumahmu ke sana sini harusnya direktur ya, direktur ke sini harusnya tidak terlambat ya. terlambat kalau Kalau setengah 7 ya udah. setengah 7 kan benarnya Sebenarnya siap-siapnya mungkin sekitar 10 menit 15 menit 15 menit. Kalau misalkan dipaksa berangkat, terlambat 2 menit ya kenapa tidak kamu coba nanti meskipun dipaksa seperti itu berangkat. cukup Cukup sokok. Foto rambut deh, mana rambut mahkota yang mana gede kadang ya. Mana rambut deh. Jadi apa? Tidak masuk dan malas semuanya berangkat males, malesnya karena apa? Malesnya
mungkin pelajarannya. Pelajaran yang tidak kamu sukai itu PPKN. berarti mayoritas biasanya itu matematika mas ya, yang tidak sukai biasanya itu matematika ya, pelajaran matematika ya. Tapi kok kamu kok malah tidak PKN apa? Malah PKN kenapa? Ini gila, guru gila. Terus nulis terus, karena terus yang ngajarkan guru mah kelas 3 yang ngajar Wika. Oh Wika terus ya. Setelah itu itu aja. ya nanti ini mas, kamu bisa apa itu mengulang kembali apa permasalahan ini, terus kemudian Males. kalau mana kamu tidak masuk tanpa tangan penyebabnya tadi satu Itu kesian. kesiangan, terus yang kedua Sakit. terus yang ketiga Males. males pelajaran PKN dan ngaji kerja ya. Jadi kamu ingin dari itu ya, dari ketika ada pelajaran ngaji kerja dan PKN ya. Ya karena tadi saya sudah kamu jangan takut, jangan khawatir kalau permasalahan kamu itu sampai kemana-mana. Ini saya rahasiakan karena tadi ada yang menjamin kelancaran dengan konseling itu di antaranya tadi masalah asas manusia ya. Kalau kamu permasalahannya kan tidak tahu, jadi tidak masuk disebabkan di antaranya tadi berbeda gitu ya. Ya terus menurut kamu itu bagaimana sih penyelesaiannya? Bangun lagi. Kamu lebih pagi, dan sementara gitu. Kalau misalkan kamu lebih pagi, kamu nak jam 5 Senin itu sudah lebih pagi ya misalnya, lebih pagi. Berarti kurang tambah pagi lagi ya? Tambah pagi lagi? Atau bagaimana? Jangan tidur dulu. Jangan tidur ya malah nanti sakit toh mas. Maksudnya setelah Oh gitu, maksudnya setelah bangun jam 5 itu ya, tidak tidur lagi. Terus kegiatannya apa? Tidak tidur lagi. Masih tetap diranjang atau dengan main HP atau bagaimana? Masih diranjang, masih tetap belajar mas? Ya. Olahraga. Oh, ini olahraga. Dan kamu solusinya apa? Tidak ngantuk. Apa ingin mengikuti jejak kakakmu yang tadi ke Jepang, sudah di Jepang itu? Kamu udah pengen ke Jepang? Sebenarnya pengen. Sebenarnya pengen. Lah kok cuma sebenarnya? Tapi kenapa? Ada rapinya. Karena jadi sendirian, karena enggak sudah ke sana, ibunya sendirian di rumah. Tapi bapak masih hidup ya? Masih. Tinggalnya sekarang di mana? Jakarta. Sudah punya berapa anak? Tidak kecil ya Pak. Masih umur berapa? Dari lahir udah ke Jakarta Pak. Tapi Sejak kamu lahir? Cerainya baru 2 tahun lalu. Kamu umur berapa tahun? Cerainya 3 tahun, 3-4 tahun, 3 tahun. Oh, barusan berarti. Tapi dari dulu memang seringnya ke Jakarta atau sebagai dulu pernah jadi kuliah. Mungkin lebaran. Lebaran dulu sebelum Lebaran. Iya, setiap mulai setiap Lebaran.
punya tekad, punya apa itu cita-cita yang harusnya itu bisa membuat rasa apa itu rasa sedih ini bisa menjadikan bahagia gitu ya. Ya kamu bisa melihat Mbak Ilmu kakakmu gitu ya, sedang ke Jepang gitu ya, sebagai motivasi untuk selalu apa itu selalu untuk apa itu semangat untuk mengejar kesuksesan, mengejar cita-citamu gitu ya. Terus untuk yang berikutnya selain apa tadi bangun lebih awal, terus apa lagi? Terutama yang tadi ya mau sakit, kita izin sakit, ya mau tidak mau harus dipaksa berangkat gitu ya. Kalau sakit, Kalau sakitnya ringan, sakitnya ringan, paksa berangkat. paksa berangkat. Nanti kalau misalkan tidak kuat, Ke UKS. ke UKS. Ada yang UKS ya? Iya. Ya, bisa ke UKS. Jadi meskipun nanti apa kalau sifatnya sakitnya ringan, ya berangkat dulu. Kalau misalkan nanti tidak kuat, ya ke UKS. Untuk minta perlindungan, minta perawatan. Kamu ingin dirawat UKS karena aneh cantik gitu. UKS, ya. Terus yang berikutnya apa? Sehingga di apa bisa juga di ngobrol bahasa PKN dan bahasa Indonesia itu menurut kamu solusinya bagaimana? Kan begini mas, jadi suksesnya belajar itu kita harus menyenangi di antaranya ya, menyenangi mata pelajaran meskipun kita tidak sukai itu ya kita suka mau tidak suka, mau suka tidak suka kita harus suka kan gitu. Supaya kita sukses dalam belajar ya. Iya deh. Jadi soalnya kita kamu caranya bagaimana? Dipaksain berangkat. Dipaksain. Tapi sementara kamu tidak suka rasanya. Masa berangkat? Jangan terpaksa. Mungkin berangkat tapi jangan terpaksa. Sampai sekolah itu tidur gitu kan. Kita terpaksa. Ya, supaya dengan tidak terpaksa bagaimana? Jadi coba. Supaya tidak terpaksa bagaimana? Mempelajari pelajaran. Ya, gitu ya. Ya. Dua-duanya ya. Ya. Ya, baik mas. Begitu diantaranya ya. Kelihatannya ini sudah cukup mas ya. Sudah cukup belum menurut ini? Sudah. Bimbingan ini sudah cukup belum menurutmu? Sudah cukup. Kamu bisa mengatakan cukup dari mana? Sudah cukup. Nah, ini kamu rasa sudah cukup. Sudah cukup dari mananya? Sudah ada solusi. Sudah ada solusi. Nah, terus untuk kedepannya bagaimana? Berusaha untuk apa? untuk melaksanakan solusi itu ya. Supaya ke depan kamu itu bisa melaksanakannya dengan baik ya kan. Baik, jadi saya berharap kamu bisa menyimpulkan kembali tadi apa solusinya. Di antaranya tadi kasus apa, di antaranya kira-kira seperti itu juga kamu simpulkan sebelum pertemuan ini kita akhiri. Setelah sholat subuh Ya, jadi tidak dulu lagi ya. Terus untuk berikutnya tetap berangkat meskipun sakit. tetap berangkat sama sakit Sakitnya ringan. ringan ya. Terus Belajar untuk apa? belajar dengan giat. Untuk mengikuti pelajaran pertama dari PKN ya. Saya juga merasa mungkin sebagai kamu mas, mungkin di posisimu itu ya juga mungkin sulit juga ya. Ya memang pagi-pagi apa itu tidur sudah jam 12, jam 1 mungkin ya.
jam 12 kamu belum tentu mungkin sudah tidur, sudah memejamkan mata kan, belum tentu kan. Mungkin bisa jadi jam 1 bangun-bangun jam 5, terus kemudian apa itu sudah dibangunkan ibu, tapi apa sudah bangun terus sholat kembali ke tempat tidur, akhirnya tidur lagi. Mungkin saya juga di posisi ini mungkin rasanya berat ya, berat, tapi bagaimanapun tetap harus coba ya. Terus yang kedua, meskipun sakit, yo jangan sampai terpaksa. Meskipun kamu sakit, saya rasa juga orang atau orang lain atau diri kamu itu pastinya nek sakit itu ya juga pasti mengganjal untuk apa itu rasanya untuk aktivitas juga berat ya. Ya mungkin saya di posisi itu ya mungkin merasakan juga berat ya. Tapi mau bagaimana lagi karena kita ini ya bersekolah mencari ilmu dari beda ya harus mau bagaimanapun kita berusaha. Untuk yang berikutnya tadi apa tidak suka pelajaran terutama dan mapel PKN dan bahasa Indonesia, tapi ya mau bagaimanapun kamu sudah sekolah di sini ya mau tidak mau pasti ketemu kan dengan guru itu kan. Cuman kalau misalkan kamu kurang setuju kan dengan bagaimana kita menyampaikan supaya dengan kata-kata yang bisa diterima oleh yang bersangkutan, yang menyampaikan pelajaran itu. Ya, saya santun dulu saya inginnya seperti ini, tanyakan ya kan, banyak bertanya di antaranya seperti itu tidak Insya Allah ya memang rasanya memang itu mas ya, sebagai siswa ya memang apalagi dengan keadaan yang sekarang fasilitas-fasilitas ya kan, fasilitas-fasilitas HP maupun ada sepeda motor itu kan pasti cenderung ke arah ya malas untuk sekolah ya. Nanti misalkan sudah mau berangkat ketemu teman di jalan, nanti ada yang ngajak-ngajak nggak usah masuk nggak usah masuk Gun, panggilnya apa kamu Gun apa Gun gitu ya, akarnya Gun ya, nggak usah masuk Gun. Gitu ya, tapi kita memang menentang dengan bahasa yang santun gitu ya. Itu jadi kasihan sekarang tuh hidupnya sendiri ya, mencari nafkah sendiri meskipun dapat sekolah dari kakak ya disyukuri lah semuanya gitu ya. Ya itu mas mungkin diantaranya mas. Dari ini semua menurut kamu bagaimana, ada yang kurang atau kamu perlu mau menyampaikan sesuatu, silakan sebelum kegiatan kita akhiri. Tidak ada, cukup ya mas ya. Ya saya rasa cukup mas pertemuan kita kali ini, atau mungkin kalau mungkin kamu nanti perlu bimbingan karena ada permasalahan atau mungkin dari pertemuan ini ketika kita sudah mendapatkan solusi kamu mempraktekkan atau ada kesulitan, kemungkinan kamu bisa menemui saya lagi itu ya Nora ya. Pertemuan kita akhiri dengan berdoa semoga pertemuan kita ini mendapatkan berkah dan diberkahi oleh sukses selalu ya. Silakan.